Salam demokrasi. Rakyat kita yang sekarang adalah rakyat yang cerdas, bisa membedakan makna fakta dan mana fiksi, mana survei sungguhan, mana survei pesanan. Yuk, ikuti survei-surveinya. Di edisi khusus Liputan 6 SCTV, kami membawakan berita yang aktual, tajam, dan terpercaya. Tidak ada yang bisa menahan laju kami mengejar berita, apalagi ketika kami ingat Anda semua, penonton setia kami yang berharap dan menantikan informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya. Ketika tujuan, cita-cita, dan harapan telah ditetapkan, maka kami curahkan semuanya untuk mewujudkannya. 27 tahun perjalanan Liputan 6 SCTV menjalani proses ini tanpa henti. Banyak capaian prestasi yang melengkapi tujuan kami untuk mempersembahkan informasi berkualitas bagi bangsa. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto unggul atas Ganjar Pranowo. Sementara Anies Baswedan elektabilitasnya cenderung stagnan. Hasil survei ini ditanggapi beragam para bakal capres. Survei terbaru elektabilitas bakal capres 2024 yang dirilis Litbang Kompas memperlihatkan Prabowo Subianto menyalip elektabilitas Ganjar Pranowo. Sementara Anies Baswedan, elektabilitasnya cenderung stagnan. Menanggapi hasil survei Litbang Kompas, Ganjar Pranowo menyatakan elektabilitas naik turun dalam survei sebagai hal biasa. Bakal capres PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah ini yakin elektabilitasnya nanti akan naik lagi. Oke, menanggapi soal elektabilitas bagaimana Pak? Enggak apa-apa, biasa saja, naik turun. Oh dulu juga tinggi, ulah tinggi naik. Jadi gimana Pak? Enggak masalah? Sementara bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyatakan hasil survei akan jadi bahan masukan untuk menyusun strategi. Anies menyebut pelaksanaan pemilu masih lama, masih banyak hal yang bisa terjadi. Ya, sekarang ini segalanya masih sekarang di bulan Mei, di bulan Februari, masih banyak hal yang bisa terjadi di antara bulan Mei dan Februari. Dan survei ini baik untuk feedback supaya kita semua bisa membaca kondisi yang ada, menyiapkan langkah yang lebih baik karena memang masih ada waktu. Partai Gerindra menilai hasil survei Litbang Kompas membuktikan kerja Prabowo dan Partai Gerindra. Namun, situasi maju pemilu masih sangat dinamis. Ini menunjukkan bahwa kerja-kerja yang dilaksanakan Partai Gerindra dan tentunya Pak Prabowo ini memang tercerminkan melalui hasil survei ini. Dan kami menerima ini dengan dasar kepercayaan rakyat Indonesia atas kerja Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra. Tadi juga sudah dijelaskan soal Mas Rangga bahwa tergantung simulasinya memang ini masih sangat dinamis dan apapun bisa terjadi. Dari kami menggarisbawahi bahwa survei ini kan mencerminkan angka atau let's say elektabilitas pada saat ini. Dan kita ketahui bersama bahwa pemilu itu masih sekitar kurang lebih 8 bulan lagi untuk. Survei Litbang Kompas yang digelar bulan April dan Mei menyebutkan Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi sebesar 24,5%. Angka ini meningkat 6% jika dibandingkan survei sebelumnya di bulan Januari. Sementara bakal capres PDIP dan P3, Ganjar Pranowo berada di posisi kedua dengan perolehan suara 22,8%. Elektabilitas Ganjar Pranowo turun 2,5% jika dibandingkan survei bulan Januari lalu. Bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan di survei bulan Mei ini elektabilitasnya naik tipis 0,5% di angka 13,6%. Litbang Kompas menyebut 3 nama baca pres hingga saat ini masih bersaing ketat. Selain figur bakal capres, faktor cawapres akan menjadi penentu di pemilu mendatang. Nah, oleh karena itu hati-hati. Setiap legislator yang tidak mengakomodir suara kami, jangan kau harapkan suara kami.
tahun ini, kali ini kami telah menjadi emak-emak yang cerdas. Tidak akan pernah kami berikan suara kami secara murah, karena kami memikirkan tak hanya perut kami, tak hanya dapur kami, tapi kami memikirkan ulama kami, anak-anak kami, dan bangsa kami yang kaya dengan aset-aset ini yang selama pemerintahan Jokowi luar biasa. Sungguh manajemennya amburadul dan barbarian, betul? Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan ini bukan yang pertama, kami akan segera melaksanakan aksi berikutnya. Kami memberikan waktu kepada pemerintah untuk memikirkan bahwa Pilkada di Jakarta, Bapak sekalian, tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Tidak ada. Bahkan Litbang, sebuah koran sangat terkenal, itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya, gitu. Ini yang mana nih kita? Nggak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal. Gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Ini logika sederhana saja. Kalau dia percaya nggak usah dijegal, tungguin aja. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal. Meski pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai Nasdem sempat membuat hingar-bingar sejumlah pihak, namun tendensi pemilih loyal mantan gubernur DKI itu rupanya cukup banyak. Hal itu ditunjukkan dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Hasil jajak pendapat mencatat, proporsi pemilih loyal baca pres KKP Anies Baswedan lebih besar dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tak kurang dari 55,2% responden menjatuhkan pilihan politiknya pada Anies dan tak akan mengalihkan dukungannya pada sosok capres lain. Sebaliknya, terdapat 44,8% responden pemilih Anies yang terbilang kurang loyal. Pendukung loyal Anies pun tersegmentasi pada kelompok identitas tertentu yang terkonsentrasi pada kelompok sosial elit menengah dan atas dengan latar belakang politik yang mulai tersegmen pada partai-partai pendukungnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen positifnya. Salam demokrasi.